Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marajal bahrain. Kita masih di pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan membekali diri dengan ilmu agama. Ada salah satu pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ini pembahasan yang penting untuk kita renungkan sehubungan dengan kebaikan iman di hati kita. Jadi beliau menyebutkan pembahasan ini, al-ilmu dawaul amradil qalbiyah. Ilmu adalah obat untuk semua penyakit hati. Ya. Hati manusia bisa berpenyakit, bahkan itulah sumber penyakit yang membinasakan. Hati yang berpenyakit, kalau penyakitnya semakin parah, kadang tidak dirasakan bahwa dia berpenyakit. Ya. Dan ini yang akan menjadi seseorang celaka di akhirat nanti, karena dia tidak merasa dirinya berpenyakit, padahal ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amalnya. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan tampaklah bagi mereka balasan dari Allah yang dulunya mereka tidak perhitungkan sewaktu di dunia. Ini akibat dari keimanan yang tertutup, terhalangi untuk sempurna di hati seseorang disebabkan karena adanya penyakit hati tadi. Maka ilmu agama adalah obat untuk penyakit-penyakit hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, innal qalba ya'tariduhu maradhani yatawaradani alaihi. Sesungguhnya hati manusia itu akan ditimpa ya dua macam penyakit yang selalu menyerangnya, yang selalu akan menimpa dirinya. Idastahkama fihi kana halakan wa mautuhu, kana halakuhu wa mautuhu. Yang mana kedua penyakit ini kalau semakin kuat menggerogoti hati, semakin parah ya pada hati manusia, maka itu adalah kebinasaan dan kematian bagi hati manusia. Kita tahu kalau hati sudah mati, tidak akan ada kebaikan yang bisa masuk pada diri hamba tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang telah membatu, telah mati hatinya, sehingga mereka akan lalai dari mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dua kesimpulan dari penyakit ini, kata beliau, ya, huma maradus syahawati wa maradus syubhati. Hadani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Kedua penyakit itu kesimpulannya adalah, ya, pertama penyakit syahwat, memperturutkan keinginan syahwat, ya, syahwat mulut dan kemaluan. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua maradus syubhat, penyakit syubhat, kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dia menyangka berbuat baik, semangat dilakukan, ternyata semua itu tertolak ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syubhat. Adanya tercampur antara kebenaran dan kebatilan dan samar di hadapannya. Kata beliau, inilah kedua penyakit, inilah asal semua penyakit yang ada pada manusia,
kecuali bagi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua penyakit ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Pertama, penyakit syubhat. Rancu dalam memahami agama. Kata beliau, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi. Penyakit syubhat ini yang paling susah keluar, disembuhkan dari hati, dan yang paling membinasakan. Kenapa namanya syubhat? Orang tidak tahu bahwa itu salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir-akhir surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah kalian mau kami beritahukan, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalnya di dunia ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sia-sia perbuatannya di muka bumi ini, dalam keadaan mereka menyangka telah melakukan amal yang sebaik-baiknya. Ya, ini kalau orang berbuat salah, dia tahu salah, ini kan masih mending. Dia bisa bertobat, ada waktunya insya Allah dia akan sadar memperbaiki dirinya. Tapi kalau orang yang salah tapi tidak sadar kesalahannya, bagaimana dia akan bertobat kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini penyakit syubhat, kata beliau, yang paling susah disembuhkan dari hati dan yang paling membinasakan hati. Allah sebutkan penyakit syubhat ini ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka kemudian Allah menambah parah penyakit mereka. Kenapa? Orang-orang munafik kan tidak sadar bahwa dia itu buruk. Dia menampakkan keislaman, bahkan berani memperolok-olok kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang sangat buruk, bahkan kekufuran yang lebih parah daripada orang kufur yang sesungguhnya, orang kafir yang sesungguhnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang penyakit ini di ayat lain di surat Al-Muddathir ayat ke-31. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Dan agar orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya serta orang-orang kafir berkata, apa yang Allah inginkan dari permisalan yang Allah buat ini. Yang jelas disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, ada penyakit hati yang namanya syubhat, kerancuan, kesamaran dalam memahami agama. Intinya tadi, dia menyangka baik, ternyata sangat buruk dan sangat dimurkai oleh Allah. Taib. Adapun penyakit syahwat. Penyakit syahwat, misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti salah seorang dari perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian merendahkan suara ketika berbicara, sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya akan berkeinginan. Maksudnya apa? Kalau bicara jangan dengan suara yang mendayu-dayu, sehingga membuat orang yang ada penyakit syahwat, keinginan kepada perempuan, semakin berhasrat ketika mendengarkan suara tersebut.
Jadi perempuan itu suaranya bukan aurat. Boleh dia berbicara, tetapi jangan sampai suaranya dibuat mendayu-dayu. Jangan dibuat suaranya kayak terlalu lembut. Dia harus bicara agak ditegaskan sedikit. Karena ayat ini menyebutkan apa? Ada orang-orang yang berpenyakit hatinya, menjadi berhasrat kepada perempuan ketika berbicara dengan suara yang terlalu dilembutkan. Ya. Jadi inilah ayat yang menyebutkan tentang dua penyakit tersebut. Jadi ke penyakit-penyakit yang lain ya, seperti misalnya riya, sombong, ujub, bangga diri, hasad, kesombongan, cinta kepada kedudukan dan semuanya. Ini kesimpulannya tadi kembali kepada dua hal tadi, baik itu syahwat ataupun syubhat, atau campuran dari kedua-duanya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Qur'an, di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, ya, sebaik-baik nasihat dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disinilah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam penjelasannya ini, wa hadhil amradu kulluha mutawalladatun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini ya timbulnya karena apa? Karena kebodohan terhadap agama, karena jauhnya kita dari agama. Maka obatnya tidak lain adalah ilmu, belajar tentang agama, baca Al-Quran dan renungkan isinya, dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan pahami kandungannya. Ini obatnya. Inilah keutamaan dan kemuliaan belajar agama. Agama itu ketika kita baca nasihatnya, hati kita akan tersentuh. Al-Quran sewaktu kita baca perumpamaan-perumpamaannya akan menyadarkan kita tentang rendahnya dunia. Tidak boleh kita mencintainya secara berlebihan, sehingga penyakit syahwat kita akan redah, akan sembuh dengan sendirinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan argumentasi yang kuat, yang jelas tentang Islam, tentang iman, tentang tauhid, yang semua ini menghilangkan keraguan-raguan. Maka ini sekaligus menghilangkan penyakit yang kedua, yaitu penyakit syubhat. Masya Allah, inilah ilmu Al-Quran, inilah ilmu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW sebaik-baik obat penyembuh untuk dua macam penyakit ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalil yang menunjukkan bahwa obat dari semua penyakit itu adalah ilmu agama. Kata beliau, kama qala Nabi SAW fi hadithi sahibi sujjatil ladzi aftauhu bil ghusli famata. Ya, ada sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini dikeluarkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juga Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, yang hadis ini saling menguatkan dari berbagai jalurnya. Taib. Hadis tentang beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan, salah seorang di antara mereka junub, mimpi basah ketika tidur. Akhirnya pagi hari ketika ingin sholat subuh, kan dia harus mandi. Ya, ternyata ketika itu dia terluka parah. Harusnya kan tidak boleh mandi, tidak boleh kena air. Harusnya yang benar, ketika dia tidak bisa gunakan air, apalagi ada lukanya dan dia sakit, cukup dia bertayamum karena ada keringanan dalam Islam. Tapi ternyata ketika dia bertanya kepada para sahabat yang lain yang bersamanya, mereka mengatakan tidak ada udzur bagimu.
kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi dan dia meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Maka mendengar ini Nabi SAW sangat murka, sangat marah. Beliau SAW bersabda, qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu idlam ya'lamu, innama shifa'ul iyyi as-su'al. Ya, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memberikan balasan kepada mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari penyakit al-iyyu, al-iyyu ini artinya hati yang tidak mengetahui, tidak faham, hati yang bodoh. Obatnya adalah as-su'al, bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, jadi di sini kata Imam Ibnu Qayyim, faja'ala al-iyyi wa huwa iyul qalbi anil ilmi wal lisani anin nutqi bihi maradan wa shifa'uhu su'alul ulama. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan di sini al-iyyu, yaitu iyul qalbi, ketidaktahuan hati tentang ilmu, pemahaman agama, atau ketidakmampuan lisan untuk berbicara, mengeluarkan kebenaran. Nabi SAW menyebutkan ini adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Obatnya adalah baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmu yang paling utama. Obatnya adalah membaca hadis-hadis Nabi SAW, karena hadis-hadis Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk, hadis yang sahih. Maka ini yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita belajar agama agar kita lepas dari penyakit ini. Taib, kata beliau, fa amradul qulubi as'abu min amradil abdani, lianna ghayat maradil badani an yufdi bi sahibihi ilal maut, wa amma maradul qalbi fayufdi bi sahibihi ila syaqa'il abadi. Penyakit hati tentu lebih susah daripada penyakit anggota badan. Ya, dua-duanya keburukan. Tapi kalau perbandingannya, penyakit hati lebih susah karena kata beliau, penyakit anggota badan maksimal akan membawa orang yang kena penyakit ini pada kematian. Toh dia juga akan mati, dan kalau imannya benar dia akan selamat. Tetapi kata beliau, penyakit hati ini akan membawa pemiliknya kepada kebinasaan yang kekal abadi. Kalau hatinya rusak, dia tidak akan diterima ketika menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau hatinya berpenyakit, tidak akan diterima oleh Allah. Qalbun salim itu kata para ulama maknanya selamat, hati yang selamat, bersih, selamat dari dua macam penyakit tadi, syahwat dan syubhat. Ya, dan yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah adalah belajar agama, bertobat dari perbuatan dosa, selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang merupakan sebaik-baik nasihat yang menyentuh dan mengarahkan hati pada kebaikan. Taib. Kata beliau, wala shifaa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. Ya, dan tidak ada penyembuh bagi penyakit hati ini kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Walihada sammallahu ta'ala kitabahu shifaa'an li amradis sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan, Allah namakan sebagai obat bagi penyakit-penyakit dalam dada manusia. Di dalam surat Yunus ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia,
sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, nasihat dari Rabbmu, dari Allah, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inilah Al-Quran, sumber ilmu yang bermanfaat, yang dia sekaligus merupakan sumber pengobatan bagi penyakit hati manusia. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya hal ini. Ya, kata beliau, walihada sababi nisbatul ulama'i ilal qulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani, wa ma yuqalu lil ulama'i atibba'ul qulubi fahuwa liqadarin ma jami'in bainahuma. Ya, oleh karena inilah kata beliau, nisbatul ulama, kedudukan para ulama dalam hal mengobati hati manusia ini persis seperti kedudukan para dokter dalam mengobati anggota badan manusia. Ya, oleh karena itu jika ada di antara para dokter yang dia berilmu, Masya Allah, dia berarti mengobati penyakit lahir dan batin, ini luar biasa. Dan itu tentu merupakan keistimewaan dan kebaikan yang sangat agung. Ya, jadi kata beliau, nisbat, kedudukan atau perbandingan, ya, kedudukan seorang ulama dalam hal mengobati hati manusia itu seperti kedudukan para dokter dalam mengobati badan manusia. Sehingga ketika para ulama itu biasanya diistilahkan oleh para ulama, disebutkan dalam istilah mereka itu adalah atibbaul qulub, dokter penyakit hati. Ya, dokter penyakit batin maksudnya. Fahuwa biqadri ma jami'in bainahuma, karena ini memang ada kesamaan antara dokter yang mengobati penyakit batin ini dengan penyakit fisik atau lahir manusia. Ya, oleh karena itu ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya hal ini untuk kebaikan agama kita, kebaikan dunia dan akhirat kita. Maksudnya di sini beliau ingin menjelaskan bahwa hati manusia adalah yang paling penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena hati adalah tempatnya ikhlas, tempatnya keimanan, tempatnya tauhid. Sudah kita bahas berkali-kali, ketakwaan hati itu adalah takwa yang hakiki. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Kemudian di hadis Bukhari Muslim yang lain yang juga terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, semua anggota badannya akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Maka bagaimana mungkin kita mengharapkan perbaikan pada hati kita kalau penyakitnya kita tidak hilangkan? Kalau menuntut ilmu agama tidak kita rutinkan dalam kehidupan kita, sebagaimana penyakit anggota badan, ya, yang akan bisa semakin bertambah. Dan di antara penyakit tersebut yang tadi kita sebutkan, ada yang kita tidak sadari menimpa kita karena mungkin gejala-gejalanya tidak begitu terlihat atau terasa. Maka seperti itu juga keadaan penyakit hati manusia, tipu daya syaitan, apalagi yang tadi namanya syubhat. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat melakukan pengamalan agama dengan sangat rajin dan semangat, ternyata amalan tersebut bertentangan dengan Islam. Dia sudah mati-matian bahkan mengorbankan nyawanya untuk melakukannya, tapi ternyata tidak menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Lihat orang yang mati dengan cara melakukan bom bunuh diri misalnya. Bunuh diri hukumnya mati konyol dalam Islam. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan sesuatu itu dalam neraka jahanam
selama-lamanya. Ini kan namanya perbuatan yang sangat buruk tapi dianggap sebagai kebaikan. Inilah yang namanya syubhat, kerancuan dalam memahami agama, penyakit yang paling besar dan paling mematikan bagi hati manusia. Naudzubillahi min dzalik. Maka tidak lain cara untuk selamat adalah dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta petunjuknya dan belajar tentang agamanya. Pelajari Al-Qur'an dan renungkan isinya, pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahami maknanya. Inilah sumber kebaikan dan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum, semoga penjelasan yang kami sampaikan secara ringkas dari nukilan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari kitab Miftahu Daris Sa'adah ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Satu atau dua pertanyaan silakan mungkin. Ya. Iya, barakallahu fikum. Menuntut ilmu atau beradab dulu? Antum akan belajar adab dari siapa kalau bukan dari ilmu? Ya. Sekarang ada adab dianggap beradab mungkin di masyarakat kita padahal tidak sesuai dengan ilmu. Jadi ketika para ulama mengatakan kunna nata'allamul adab qabla an nata'allamal ilma, kami dulu belajar adab sebelum belajar ilmu, ini jangan disalahpahami. Bukan berarti mereka belajar adab itu lepas dari ilmu. Nah, sebaik-baik adab kalau bukan dari ilmu di mana? Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kalau bukan adab apa artinya? Jadi adab itu kita belajar dari ilmu. Cuman maksudnya kata para ulama tentang pengertian tadi kita belajar adab sebelum ilmu, maksudnya para ulama itu menyebutkan ketika kita belajar, kita diterangkan dulu tentang adab-adab. Waktu kita belajar itu kita berusaha untuk, misalnya adab yang paling penting adalah ikhlas. Kita bersungguh-sungguh mencatat pelajaran, kemudian kita bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu, kemudian kita bersungguh-sungguh bersikap baik dengan masyarakat kita, apalagi orang tua kita, saudara-saudara kita, supaya mereka tertarik dengan ilmu karena melihat akhlak dan adab dari penuntut ilmu tersebut. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti adab ini lepas dari ilmu, karena ilmu agama ini mengajarkan semua kebaikan. Dan tentu yang paling sempurna dalam mempraktekkan adab yang baik dan akhlak yang mulia pastinya adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan akhlak itu dengan iman. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlak, yang paling baik dan paling mulia akhlaknya. Jadi waktu kita belajar agama, ya, awal-awalnya itu difokuskan dulu pada pembahasan masalah adab-adab dalam menuntut ilmu, adab-adab dalam bermasyarakat, adab seorang di masjidnya, adab di rumahnya. Ini pun diambil dari ilmu agama semua, supaya dengan ini dia memperbaiki akhlak kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang tertarik belajar agama dengan melihat kemuliaan akhlak sang penuntut ilmu ini. Barakallahu fikum. Taib, masih ada? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.